kasih Bu Linda, Bu Vero. Shalom Ibu Bapak semuanya, selamat malam. Sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Nah, sambil menunggu yang lain, untuk malam hari ini Ibu Bapak, materi kita cukup dalam karena kita sudah masuk ke dalam kitab-kitab sejarah. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak mengikuti kelas intermediate dari awal, kita sudah belajar mengenai kisah penciptaan, kita sudah belajar mengenai Taurat Musa, kita sudah belajar mengenai para bapa bangsa, kita juga sudah belajar kitab para nabi, kitab hakim-hakim, lalu kita juga belajar mengenai kitab raja-raja. Nah, malam hari ini kita akan belajar mengenai kitab-kitab sejarah. Dalam Perjanjian Lama, Ibu Bapak, Perjanjian Lama itu dikelompokkan menjadi 3 bagian utama. Ini mungkin bisa dicatat. Jadi dalam Perjanjian Lama dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama adalah kitab-kitab sejarah. Yang kedua adalah kitab-kitab para nabi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kitab-kitab kebijaksanaan dan nyanyian. Ini 3 kelompok utama. Kitab-kitab sejarah, kitab-kitab para nabi, dan yang ketiga, kitab-kitab kebijaksanaan dan nyanyian. Ya, yang ketiga belum pernah kita bahas, nanti akan ada waktunya karena lebih ribet lagi untuk menjelaskannya, yaitu Amsal, Pengkhotbah, Mazmur, dan sebagainya. Ya, itu kitab-kitab kebijaksanaan. Yang termasuk dalam kelompok kitab sejarah adalah, nah sekarang kita kerucutkan, yang termasuk dalam kelompok kitab sejarah adalah, yang pertama tentu 5 kitab Taurat. Itu masuk dalam kitab sejarah. Lalu yang kedua adalah Yosua. Nah, kalau kita perhatikan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu disebut dengan 5 kitab Taurat. Ya, 5 kitab Taurat. Setelah itu Yosua masuk dalam kitab sejarah juga. Setelah Yosua ada apa Ibu Bapak? Hakim. Nah, kita sudah belajar ya mengenai hakim-hakim. Ada 12 hakim, ada 6 hakim besar dan 6 hakim kecil, yaitu mengenai hakim-hakim. Itu juga termasuk kitab-kitab sejarah. Lalu setelah hakim-hakim, Rut. Rut juga termasuk kitab-kitab sejarah, ya. Kemudian setelah Rut ada 1 dan 2 Samuel. Betul ya Ibu Bapak ya? Itu masih masuk dalam kitab-kitab sejarah. Setelah itu ada 1 dan 2 raja-raja. Betul? Nah, 1 dan 2 raja-raja juga termasuk kitab-kitab sejarah. Lalu setelah itu ada 1 dan 2 Tawarik. Ya, 1 dan 2 Tawarik juga termasuk kitab-kitab sejarah. Lalu setelah itu ada Ezra dan Nehemia. Ezra dan Nehemia itu termasuk juga di dalam kitab-kitab sejarah, ya, Ezra dan Nehemia. Lalu kita masuk ke dalam kitab Esther. Esther juga merupakan kitab-kitab sejarah, ya. Setelah itu kita lompat sekarang ke Deuterokanonika. Ya, kita perhatikan. Kalau kita perhatikan ada Yudit. Ya, Yudit itu termasuk kitab-kitab sejarah. Ya, sebelum Yudit ada Tobit. Tobit juga ada disebut kitab-kitab sejarah. Jadi kitab-kitab sejarah dalam Deuterokanonika itu Tobit, Yudit, 1 dan 2 Makabe. 1 dan 2 Makabe. Lalu tentu tambahan Esther. Karena tadi di awal kitab Esther termasuk kitab-kitab sejarah. Ada yang ketinggalan Ibu Bapak? Cukup jelas? Ya, jadi saya ulang yang terakhir itu Tobit, Yudit, 1 dan 2 Makabe, serta tambahan Esther. Ya, itu termasuk dalam kitab-kitab sejarah. Lalu poin yang berikutnya, studi sejarah dalam pengertian modern
dilakukan untuk mencapai kebenaran historis. Jadi kalau kita belajar mengenai mata pelajaran sejarah, atau bahkan di bangku kuliah kita belajar mengenai sejarah, itu bertujuan untuk mencapai kebenaran historis. G30 SPKI misalkan, Super Semar, Surat Perintah 11 Maret misalkan. Lalu kalau di luar negeri kita belajar mengenai sejarah bom atom di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, ya. Lalu ada kita mengenal Perang Dunia yang pertama, Perang Dunia yang kedua, Holocaust dengan Nazi dari Adolf Hitler. Nah, itu tujuannya untuk mencari kebenaran sejarah. Namun berbeda dengan kitab-kitab sejarah dalam Alkitab. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, kalau kitab sejarah dalam Alkitab itu ditulis untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran teologis. Perhatikan perbedaannya. Kalau kita belajar mengenai studi di sekolah atau pada saat kita kuliah, maka kita akan belajar untuk mencari atau mencapai kebenaran historis, kebenaran sejarahnya. Ya, maka kita akan menaruh perhatian besar pada beritanya itu akurat atau tidak, detail atau tidak. Nah, itu yang akan kita cari kalau kita belajar sejarah di sekolah. Tetapi kalau kita belajar mengenai kitab-kitab sejarah di Alkitab, kita tidak akan mencoba untuk mencapai kebenaran historis. Ya, jadi jangan diperdebatkan lagi soal real atau tidak real, ya, tokoh historis atau tidak historis. Itu kita bukan menyasar ke sana. Ya. Ini menjadi perhatian khusus. Kenapa? Karena kitab-kitab sejarah dalam Alkitab itu ditulis untuk menyampaikan kebenaran teologis dan kebenaran iman. Tolong dicatat dan digarisbawahi. Bukan kebenaran historis, melainkan kebenaran teologis atau kebenaran iman. Itu yang mau dicapai. Ya, yaitu kebenaran yang menyangkut siapa Allah. Kebenaran yang menyangkut siapa Allah, karena berkaitan dengan iman dan teologi ini. Jadi yang kita mau capai dengan kitab-kitab sejarah ini adalah kita ingin tahu kebenaran yang menyangkut siapakah Allah itu dan apa yang Allah kehendaki. Dan apa yang Allah kehendaki. Nah, itu fungsi dari kitab-kitab sejarah dalam Perjanjian Lama. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Sejarah Alkitabiah tidak dimaksudkan untuk menyampaikan laporan kejadian secara mendetail dan akurat. Bukan itu tujuannya. Ya. Jadi jangan fokus di sana tuh. Ya, itu kita harus tinggalkan karena tujuan dari kitab-kitab sejarah Alkitabiah untuk menyampaikan kebenaran teologis dan kebenaran iman. Untuk mengetahui kebenaran mengenai siapakah Allah dan apa yang Allah kehendaki. Sampai sini cukup jelas Ibu Bapak? Oke, saya lanjutkan ya. Lalu kita membaca kitab-kitab sejarah pertama-tama bukan untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang terjadi di masa lampau. Ya, pertama-tama bukan itu sasarannya. Bukan apa yang telah terjadi di masa lampau. Yang harus kita pelajari, ya, yang harus kita pelajari dari kitab-kitab sejarah Alkitabiah ini adalah kebenaran iman mengenai Allah dan kehendaknya sebagaimana yang dimaksudkan oleh para penulisnya. Itu yang kita mau capai. Kebenaran tentang Allah dan tentang kehendaknya, perhatikan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh penulis. Maka
Kalau kita ingin memahami apa yang penulis Perjanjian Lama maksud, kita harus memakai pemahaman dan kacamata cara berpikir penulis di zamannya. Nah, ini berkali-kali saya sampaikan. Maka kalau misalkan penulis menggambarkan Allah atau Yahweh itu kok terkesan kejam, maka kita jangan menggunakan kacamata kita sekarang. Karena kita sudah mengenal Yesus, Allah yang penuh kasih. Betul ya Ibu Bapak ya? Nah, kalau kita menggunakan kacamata perjanjian baru, karena kita sudah mengenali Yesus sebagai Allah yang penuh kasih, maka kita akan sulit memahami konteks perjanjian lama. Apa yang penulis maksudkan. Akan sulit memahami itu. Itulah kebanyakan kita misleading mengatakan Allah perjanjian lama itu jahat dan kejam. Karena kita menggunakan kacamata pemahaman perjanjian baru. Ya, zaman kita sekarang ini. Padahal perjanjian lama itu ditulis cukup lama. Ya, bahkan kalau kita bandingkan dengan zaman kita sekarang, beribu-ribu tahun yang lalu. Nah, Yesus aja hidup 2000 tahun yang lalu. Sedangkan perjanjian lama ditulis jauh sebelum Yesus hadir di dunia. Makanya penting untuk kita memahami bagaimana maksud dan tujuan dari penulis kitab-kitab sejarah di perjanjian lama. Maka penting untuk kita mengosongkan gelas dulu. Ya, jangan kita punya konsep Allah yang baik menurut perjanjian baru. Masa Allah perjanjian lama dibedakan dengan Allah perjanjian baru? Padahal ada sebuah lirik di sebuah lagu, Allahku sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tapi kok kita malah membedakan sendiri Allah perjanjian lama dengan Allah perjanjian baru. Ya kan? Ini nggak fair, nggak adil. Allah kita tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, untuk dapat memahami kisah-kisah yang tertulis di dalam kitab-kitab sejarah ini, baik bagian demi bagian maupun secara keseluruhan, dalam hal ini sangat penting bagi kita untuk memperhatikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa yang dikisahkan. Jadi Ibu Bapak, caranya adalah dengan memperhatikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam setiap kitab-kitabnya. Ya, tokoh-tokoh yang memberikan pengaruh. Itu caranya. Ya, termasuk di dalamnya kita perlu memperhatikan tokoh ya yang tidak tampak tetapi mempunyai pengaruh yang sangat penting. Siapa dia? Allah. Nah, ya, dia kan tidak tampak tuh, tetapi dia punya pengaruh yang sangat penting. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan. Perhatian pada tokoh-tokoh ini dipusatkan pada perilaku dan kata-katanya. Perilaku dan kata-katanya. Ya, yakni apa yang dilakukan dan apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh tersebut terhadap tokoh yang lainnya. Misalkan kita belajar mengenai kitab Raja-Raja. Ya, ada tokoh yang bernama Raja Daud. Kemudian dia mengambil istri dari Uria, yaitu Batsaibah. Lalu Nathan menegur dia dengan sebuah cerita. Nah, berarti ini ada tokoh yang menegur tokoh yang lain, yaitu Nathan yang menegur Raja Daud. Nah, dalam konteks ini, jangan kita cari tahu Nathan itu beneran ada atau tidak. Ya kan? Raja Daud beneran ada atau tidak. Kita nggak sedang mencari kebenaran historis. Tetapi kita ingin mencari kebenaran iman dan teologis. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki
terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan kepada Raja Daud. Bahwa kita jangan mengambil istri orang lain. Nah, kita bisa buat ini menjadi dasar pewartaan kita. Misalkan nih, ibu bapak kita dilarang untuk mengambil milik sesama. Sebagai contoh, tentu kita ingat sebuah kejadian di mana Nabi Nathan menegur Raja Daud. Karena saat itu Raja Daud mengambil istri dari Uria, yaitu Batsaibah. Dan Allah tidak menghendaki itu terjadi. Allah berbicara melalui Nabi Nathan bahwa perbuatan Daud itu enggak berkenan. Lalu yang terjadi, apa yang dilakukan oleh tokoh Daud? Dia mendengarkan Nabi Nathan dan akhirnya dia bertobat dan benar-benar mohon ampun di hadapan Allah. Ini pesannya sangat dalam. Bahwa Allah tidak menghendaki kita mengambil milik orang lain. Dan yang kedua, seandainya kita melakukan kesalahan dan kita ditegur oleh Allah, layaknya kita seperti Raja Daud mendengarkan pernyataan Allah, teguran dari Allah, dan kita mengakuinya dengan segala kerendahan hati dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Nah, jadi ini pesan yang sangat menarik sebenarnya. Bukan kebenaran historis, melainkan apa yang ingin Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang kita wartakan. Ingat, Alkitab bukan buku sejarah, melainkan buku iman. Nah, ya. Sehingga pewarta seperti nanti ibu bapak ya menjadi pewarta, bahkan sekarang ada beberapa yang sudah menjadi pewarta, kita harus menyampaikan hal ini. Nggak perlu kita bilang, ibu bapak, tokoh Nur itu mitos. Nah, itu justru yang akan mengguncang iman, ya kan? Karena tidak semua dari umat yang mendengar siap. Oh, berarti banyak dong tokoh Alkitab selain Nuh yang mitos. Nah, kita sendiri yang kewalahan nanti. Jadi, kalau untuk studi seperti di SOG, ini harus ditekankan. Tetapi pada saat kita pewartaan di umat, rasanya tidak perlu mengenai kebenaran historis. Yang kita sampaikan adalah kebenaran teologis dan kebenaran iman. Sampai sini cukup jelas Ibu Bapak? Oke, saya lanjutkan ya. Lalu sekarang, kitab-kitab sejarah itu dibagi menjadi 4 kelompok Ibu Bapak. Ya, tadi ya kita belajar dari Yosua ya sampai 1 dan 2 Makabe. Kalau yang Taurat Musa itu di apa ya? Kita keluarkan dulu dari kelompok ini ya, karena memang Taurat Musa itu Pentateuch itu berbeda ya. Tetapi kita mulai dari Yosua dulu sampai nanti 2 Makabe ya. Mungkin bisa dicatat. Kelompok yang pertama itu kitab Yosua, Hakim-Hakim, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja. Ya. Saya ulang lagi, Yosua, Hakim-Hakim, 1 dan 2 Samuel, dan 1 dan 2 Raja-Raja. Kelompok ini dinamakan kelompok kitab sejarah Deuteronomis. Ya, masih ingat ya? Ada 4 tradisi utama dalam Perjanjian Lama yang kita singkat menjadi teori JEDP. Apa aja? J-nya Yahwis. Ya, ini merupakan pujangga dari kerajaan selatan, Yahwis. Kemudian Elohis, ini merupakan para pujangga dari kerajaan utara, Elohis. Lalu D-nya apa? Deuteronomis. Nah, ya. Itu kurang lebih abad ke-7 sebelum Masehi. Ya. Lalu yang terakhir apa? P-nya Pris.
Ini pada saat mereka berada di pembuangan Babel dan setelah pembuangan Babel. Nah, kitab-kitab Yosua, Hakim-Hakim, 1 dan 2 Samuel, serta 1 dan 2 Raja-Raja, ini dikelompokkan menjadi kitab sejarah Deuteronomis. Berarti yang menulis kitab-kitab ini adalah para penulis dari tradisi Deuteronomis. Berarti ditulis kurang lebih abad ke-7 sebelum Masehi. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, lalu kelompok yang kedua itu 1 dan 2 Tawarik. 1 dan 2 Tawarik. Ezra dan Nehemia. Sudah? Ezra dan Nehemia. Jadi ada 4 ya. 1 dan 2 Tawarik, Ezra dan Nehemia. Di satu sisi menceritakan kembali isi kitab sejarah. Jadi 1 dan 2 Tawarik itu banyak menceritakan kembali isi kitab sejarah Deuteronomis. Demikian juga dengan Ezra dan Nehemia. Tetapi sekaligus melanjutkannya sampai pada masa kembalinya umat Allah ke tanah Yehuda. Berarti kitab-kitab ini ditulis setelah kelompok yang pertama. Cukup jelas Ibu Bapak? Karena beberapa bagian dari kitab-kitab ini banyak menceritakan kembali mengenai cerita-cerita di kelompok yang pertama, yaitu kitab-kitab sejarah Deuteronomis. Sampai sini bisa mengikuti Ibu Bapak? Oke ya. Lalu yang ketiga itu kelompok 1 dan 2 Makabe. 1 dan 2 Makabe. Ya. Ini kelompok tersendiri Ibu Bapak. Ya, 1 dan 2 Makabe itu kelompok tersendiri. Kenapa? Karena mengisahkan perjuangan iman umat Allah pada zaman penganiayaan. Jadi 1 dan 2 Makabe itu kelompok tersendiri karena mengisahkan perjuangan iman. Yaitu iman umat Allah pada zaman penganiayaan. Jadi kalau pengen membawakan cerita mengenai perjuangan iman dalam penganiayaan, buka aja 1 dan 2 Makabe. Di situ ada ceritanya. Ya. Lalu kelompok yang terakhir itu kelompok yang disebut dengan novel-novel. Karena memang gaya bahasanya gaya bahasa novel. Yaitu Rut, Tobit, Yudit, dan Esther. Ya, Rut, Tobit, Yudit, dan Esther. Nah, kelompok ini disebut kelompok novel. Ya, karena gaya bahasanya gaya bahasa novel yang ditulis untuk menyampaikan pesan iman. Makanya Esther itu tokoh iman. Nah, ya, Yudit itu tokoh iman. Ya, karena memang ditulis untuk menyampaikan pesan iman. Sampai sini bisa mengikuti Ibu Bapak? Ya, sekarang kita masuk ke dalam kitab sejarah Deuteronomis. Tadi ada berapa? Ayo. 6 ya, betul Bu Eni, 6. Yosua, Hakim-Hakim, 1, 2 Samuel, dan 1, 2 Raja-Raja. Itu kitab sejarah Deuteronomis. Kita masuk ke sana. 5 kitab yang disebut sebagai Taurat tidak ditulis oleh satu orang. Ya, berkali-kali saya sampaikan ini. Tetapi terbentuk
dari 4 tradisi JEDP ya. Ingat, jangan salah lagi. Lalu yang perlu diperhatikan sekarang adalah tradisi D, Deuteronomis, yaitu meneruskan ya yang merupakan tradisi yang menghasilkan kitab ulangan. Nah, ya. Jadi kitab Deuteronomis itu merupakan terusan ya dari kitab-kitab ulangan. Karena sebagai informasi kita tahu yang menulis adalah kelompok yang sama, Deuteronomis. Ya. Nah, kita tentu tahu bahwa kitab ulangan adalah Yahweh telah berkenan memilih Israel dari antara segala bangsa dan mengangkatnya menjadi umatnya. Pemilihan ini membawa konsekuensi dari pihak Israel, yaitu mereka harus setia kepada Allah yang memilih mereka, dan Israel itu harus taat terhadap hukum Allah. Kesetiaan pada Allah akan membawa kesejahteraan. Coba dicatat Ibu Bapak, Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14. Yang sampai sekarang secara tidak sadar mempengaruhi iman Kristiani kita. Betul atau tidak? Kita yang harus taat, harus hidup sesuai dengan hukum Allah, maka kesetiaan, ketaatan itu akan membawa kepada kesejahteraan. Nah, ya, dia kaya, diberkati oleh Tuhan. Nah, ya itu secara tidak sadar mempengaruhi cara berpikir kita. Pantas aja dia kaya, dia orangnya murah hati, dia orangnya rajin pelayanan, makanya berkat Tuhan melimpah-limpah. Nah, itu dasarnya Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14. Itu dasarnya Ibu Bapak. Bahwa kita yang taat dan setia pada hukum Allah akan hidup dalam kesejahteraan. Nah, hati-hati ya. Tolong lihat konteksnya dulu nih. Ingat cara berpikir Perjanjian Lama, apalagi abad ke-7 sebelum Masehi, itu sangat berbeda dengan kita abad ke-21 Masehi. Ya kan? Ada sekitar 28 abad bedanya. Kurang lebih 2.800 tahun. Coba bisa bayangkan Ibu Bapak, cara berpikir kita dengan orang yang hidup 2.800 tahun yang lalu. Nah, kita aja sekarang banyak kok, hidup kita apesial. Banyak dosanya kali kamu mandi 7 kembang, ya 7 malam. Nah, seringkali seperti itu. Hidupnya sial, apes, karena banyak dosanya, lalu disuruh mandi kembang 7 malam, ya kan? Dan akhirnya dilakukan mandi kembang 7 malam. Nah, ya, padahal itu sudah sangat jauh sekali tradisi itu. Dan kita sebagai umat Kristiani ikut-ikutan karena kita nggak tahu konteksnya. Ya, kita hanya tahu di Alkitab ada. Nah, ini bahaya. Ya, kita harus melihat konteksnya. Lalu yang berikutnya, sedangkan ketidaksetiaan akan membawa malapetaka sebagai hukuman. Itu kelanjutannya. Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan 46. Nah, itu kelanjutannya tadi. Ya. Jadi kalau kita nggak setia kepada Allah, maka kita akan dihukum. Nah, ini juga seringkali terjadi nih. Wah, usahaku bangkrut. Mungkin karena aku kurang doa. Ya. Wah, usahaku bangkrut. Mungkin karena aku kurang beriman, kurang percaya. Nah, ini hati-hati terjebak dalam pemikiran-pemikiran seperti ini. Ya, jadi kita kaitkan keberhasilan kita karena kita taat, karena kita setia dengan hukum Allah. Maka kita berhasil. Maka kita diberkati Tuhan. Lalu kita kaitkan
kebangkrutan kita, kegagalan kita karena kita banyak dosanya. Karena kita sudah jarang ke gereja, sudah jarang berdoa. Nah, kalau cara berpikirnya seperti itu, maka banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan miskin. Sedangkan banyak loh orang yang nggak percaya sama Tuhan itu kaya. Betul nggak Ibu Bapak? Ya, orang yang jarang ke gereja, jarang berdoa, jarang beribadah, justru banyak yang kaya secara materi. Lah, banyak juga orang yang sudah berdoa, hidupnya saleh, ya kan, justru hidupnya susah, banyak yang miskin. Ayo, gimana menjelaskannya? Ya, makanya kita harus mengetahui bahwa dasar dari kitab Ulangan bab 28 ini konteksnya harus dilihat dari budaya saat itu. Ya, karena mereka itu punya cara berpikir bahwa ya kita itu umat pilihan Allah. Kalau kita berbuat dosa, Allah akan murka. Kalau kita setia terhadapnya, maka kita akan diberkati. Itu konteks orang zaman itu. Ya, dan mereka percaya akan hal itu. Kita jangan menyalahkan mereka. Karena mereka punya kepercayaan dan punya cara berpikir demikian. Yang patut disalahkan adalah kita. Kita kan tahu Allah perjanjian baru, Allah penuh kasih. Allah yang tidak pernah perhitungan. Lalu kalau kita punya usaha dan kita malas berdoa, lalu usaha kita gagal, kita langsung kaitkan, oh Allah marah sama kita. Karena kita udah jarang berdoa. Berarti sangat kontradiktif dengan pemahaman kita mengenai Allah yang baik, Allah yang maha kasih. Nah, ya. Jadi ini harus digarisbawahi Ibu Bapak, ya, bahwa apapun keadaan kita, ya, Allah tetaplah Allah yang baik. Bukan karena kita berbuat baik dan setia kepadanya, maka kita akan diberkati oleh Allah, tidak. Allah selalu memberkati kita dalam keadaan apapun. Namun terkadang dosa-dosa kita menghalangi berkat dari Allah. Nah, ini Allah tetap memberkati kita, namun kadangkala dosa-dosa itu menutup berkat dari Allah. Misalkan kita dendam dengan seseorang, kita marah, ya tentu kita nggak akan merasakan berkat damai dan sukacita dari Allah. Betul nggak Ibu Bapak? Karena dendam dan amarah kita menutup berkat damai dan sukacita itu. Bukan berarti Allah tidak memberikan damai dan sukacita terhadap orang pendendam dan orang pemarah. Bukan. Allah tetap memberkati mereka, hanya dosa dan kesalahan mereka itu menutupi berkat dari Allah. Ya, saya dendam, saya marah dengan seseorang, ya Allah memberkati saya dengan damai dan sukacitanya. Kalau saya masih dendam dan marah, bukan berarti saya nggak diberkati oleh Tuhan. Tapi karena saya fokus dengan amarah dan dendam saya, maka saya tidak bisa merasakan damai dan sukacita dari Allah. Amin ya Ibu Bapak ya. Ini yang seringkali harus kita pahami, sehingga kita punya gambaran yang benar tentang Allah. Lalu yang berikutnya, semangat yang tampak dalam kitab Ulangan itu mewarnai kitab-kitab Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, dan 1-2 Raja-Raja. Yaitu semangat tadi ya, kalau setia kepada Allah akan diberkati dengan damai sejahtera, ya. Lalu kalau misalkan tidak taat kepada Allah akan mendapatkan penghukuman. Nah, semangat ini terbawa ya di dalam kitab-kitab seperti Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, dan 1-2 Raja-Raja. Tentu Ibu Bapak ingat ya peristiwa Hakim-Hakim ada siklusnya. Masih ingat nggak Ibu Bapak mengenai siklus dalam kitab Hakim-Hakim? Ya, orang Israel berbuat jahat. Lalu mereka akhirnya dihukum oleh Allah. Perhatikan ini ya, ini siklus kitab Hakim-Hakim. Jadi buat Ibu Bapak yang belum mendapatkan materi Hakim-Hakim, ini sebagai informasi aja.
Jadi dalam kitab Hakim-Hakim itu ada siklusnya, ya. Hakim-hakim itu ada 12 hakim, 6 hakim besar dan 6 hakim kecil. Nah, siklusnya adalah bangsa Israel berbuat dosa. Itu yang pertama, ya. Lalu Allah mengirimkan bangsa lain untuk menjajah mereka. Karena mereka tahu bahwa Allah murka, Allah marah karena mereka menyembah berhala. Sehingga Allah menghukum mereka dengan mengirimkan bangsa lain. Dan pada saat mereka dihukum oleh Allah karena dijajah oleh bangsa lain, maka mereka berdoa minta pemimpin yang disebut dengan hakim itu. Jadi hakim bukan untuk menghakimi, melainkan hakim di sini adalah seorang pemimpin. Nah, pada saat mereka meminta seorang pemimpin, ya, yang terakhir yang keempat, Allah memberikan seorang pemimpin buat mereka. Perhatikan ini, ya. Mereka percaya karena mereka tidak setia, akhirnya Allah menghukum mereka. Perhatikan, ya, dengan mengirimkan bangsa lain untuk menjajah mereka. Lalu mereka bertobat, mereka minta pemimpin dari Allah. Dan akhirnya yang keempat, Allah memberikan pemimpin kepada mereka. Akhirnya yang terakhir, yang kelima, tadi keempat bukan terakhir, sorry, yang kelima terakhir itu adalah Allah memenangkan bangsa Israel dari bangsa yang menjajahnya karena seorang pemimpin ini. Nah, ya. Lalu setelah mereka bebas dari bangsa lain, dari bangsa asing, mereka masuk lagi dalam dosa penyembahan berhala. Ini udah seperti sebuah siklus. Dan pada saat mereka berdosa karena menyembah berhala, mereka akhirnya dihukum oleh Allah dengan mengirimkan bangsa lain lagi untuk menjajah bangsa Israel. Lalu bangsa Israel menderita, akhirnya mereka berdoa, mereka bertobat untuk tidak lagi menyembah Allah-Allah lain. Mereka berjanji untuk terus menyembah Allah Israel, yaitu Yahweh. Mereka minta pemimpin dan akhirnya Allah memberikan pemimpin. Lalu akhirnya pemimpin itu memenangkan perang dan bangsa lain dimusnahkan. Akhirnya bangsa Israel merdeka lagi. Setelah merdeka lagi, mereka jatuh lagi dalam dosa berhala. Nah, ini semangat kitab Ulangan, Ibu Bapak. Paham ya? Ini yang terus dibawa oleh para penulis dari kitab-kitab sejarah Deuteronomis. Kalau engkau berkenan bagi Allah, engkau akan diberkati. Tapi kalau engkau tidak berkenan bagi Allah karena engkau menyembah berhala, ya engkau akan dihukum karena engkau tidak setia. Contohnya siapa? Yang diberkati oleh Allah, Raja Daud. Betul nggak Ibu Bapak? Dia sangat setia. Ya. Makanya Allah bilang ini raja yang benar-benar sangat aku cintai dan sangat aku hormati, Raja Daud. Tetapi anaknya Raja Salomo menyembah berhala. Akhirnya setelah Salomo, kerajaan terpecah menjadi dua. Nah, Allah itu sebenarnya ingin memecah kerajaan Israel menjadi dua pada saat Raja Salomo masih memimpin. Tetapi Allah ingat akan kebaikan Raja Daud bapaknya. Akhirnya Allah mengurungkan niat itu, tunggu Raja Salomo sampai wafat. Baru kerajaan Israel terpecah menjadi dua, utara dan selatan. Perhatikan ini. Ya kan? Karena kesalehan Raja Daud, karena kesetiaan Raja Daud, Allah juga setia terhadapnya. Tapi karena dosa dan ketidaksetiaan Raja Salomo, maka mendatangkan malapetaka. Nah itu dasar pemikiran dari kitab-kitab sejarah Deuteronomis. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, karena kitab-kitab ini diwarnai dengan semangat yang terdapat dalam kitab Ulangan, dapat dikatakan bahwa tradisi yang menghasilkan kitab Ulangan juga menghasilkan kitab-kitab ini. Seperti yang saya bilang di awal.
Ya, makanya disebut dengan Deuteronomis. Dari bahasa Latin Deuteronomium atau kitab ulangan. Nah, ya. Jadi warnanya sama Ibu Bapak. Yosua, Hakim-hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-raja itu sama warnanya dengan kitab ulangan. Lalu sekarang kita masuk dalam kelompok yang kedua, yaitu 1 dan 2 Tawarik, Ezra dan Nehemia. Oke, sudah ya, saya lanjutkan. 4 kitab ini, kalau tadi kan yang Deuteronomis ada 6. Nah, kalau yang kelompok kedua itu ada 4. Ya. 4 kitab ini berasal dari tradisi yang berbeda. Ya. Dari tradisi yang menghasilkan kitab-kitab sejarah Deuteronomis. Tradisinya berbeda. Kitab-kitab ini menuliskan kembali sejarah Israel, mulai dari penciptaan sampai pada zaman Nehemia. Perhatikan. Jadi kitab-kitab ini menuliskan kembali sejarah Israel, mulai dari kisah penciptaan sampai pada zaman Nehemia. Jadi jangan kaget Ibu Bapak kalau misalkan kok di 1 dan 2 Tawarik mengulang lagi ya cerita di 1 dan 2 Raja-raja misalkan. Ya karena memang ini dari 2 tradisi yang berbeda. Nah, ya. Seperti contohnya Perjanjian Baru, ya kan. Di Markus ada, ya, karena kita tahu Markus Injil yang pertama. Lalu di Matius dan Lukas juga ada. Nah, kok diceritakan kembali? Ya kan, padahal di Markus sudah ada. Nah, kita sudah belajar kan bahwa tradisinya berbeda karena jemaat yang dituju juga berbeda. Bapaknya Yusuf aja Matius dan Lukas beda. Sampai sekarang PR-nya nggak tahu tuh sudah ketemu belum. Kenapa kok beda bapaknya? Saya masih ingat ya, bapaknya Yusuf di Matius namanya Yakub, bapaknya Yusuf di Lukas namanya Eli gitu kan. Mana yang benar? Nah, makanya saya bilang kita tidak sedang mencari kebenaran historis, tetapi apa yang Tuhan kehendaki melalui penulis itu. Kenapa kok di Matius namanya Yakub? Kenapa kok di Lukas namanya Eli? Nah, coba kita cari tahu. Ya, tentu kita tahu Yakub itu kan bapak bangsa juga. Ya, yang pertama tuh Yakub ya, Abraham, kemudian ke Ishak, kemudian ke Yakub, ya kan, Yusuf dan sebagainya, ya kan. Bapak bangsa yang pertama itu mewakilkan gitu kan tokoh Yakub dalam Injil Matius yang sangat kental dengan tradisi Yahudinya. Nah, ya. Kalau Eli itu bapaknya siapa, Ibu Bapak? Eli itu bapaknya siapa? Tokoh yang cukup terkenal di Perjanjian Lama. Ayo. Eli bapaknya siapa? Samuel. Samuel. Nah, ya. Ayo. Jadi kenapa kok bisa berbeda? Nah, nanti kita bahas ya. Sekarang kita lanjutkan ini dulu ya. Tapi ini masih PR sebenarnya. Saya berharap jangan saya yang kasih tahu, tapi ada di antara ibu bapak yang sudah tahu jawabannya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kemudian 1, 2 Tawarik, Ezra dan Nehemia, ya kan? Perbedaan dari kisah penciptaan di awal, ya, masa antara Adam dan Daud disampaikan dalam bentuk silsilah. Itu perbedaannya, ya. Jadi dari Adam sampai Raja Daud itu dijelaskan dalam kitab 1 Tawarik bab 1 sampai dengan bab 9 itu silsilah. Jadi isi dari 1 Tawarik bab 1 sampai dengan bab 9 itu mengenai silsilah dari Adam sampai dengan Daud.
Ya, itu perbedaan kisah penciptaan dari Taurat Musa, ya kan, dengan Nehemia. Dengan satu Tawarik, ya, satu Tawarik bab 1 sampai dengan bab 9. Itu perbedaannya. Ya, kemudian diceritakan juga sejarah yang sudah disampaikan dalam kitab sejarah Deuteronomis, seperti yang tadi saya bilang ya, tetapi dengan sudut pandang yang berbeda. Hal ini dimulai dengan mengisahkan bagaimana Saul tewas dan Daud mulai memegang tampuk pemerintahan Israel. Jadi Ibu Bapak jangan kaget kalau kita lihat di 1 Samuel dan 2 Samuel itu cerita mengenai Raja Saul dan Raja Daud. Tapi kok diceritakan lagi di 1 Tawarik? Ya, diceritakan lagi di 2 Tawarik misalkan. Jangan kaget Ibu Bapak, karena memang yang tadi saya barusan katakan, kelompok kedua ini banyak mengambil atau mengutip tulisan-tulisan dari kitab-kitab sejarah Deuteronomis, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Ya, sampai sini bisa ikutin ya Ibu Bapak ya. Makanya 1 dan 2 Tawarik itu banyak isinya mengenai kisah Raja Saul dan Raja Daud pada saat memegang tampuk pemerintahan Israel. Nah, itu bisa dibaca di 1 Tawarik bab 10. 1 Tawarik bab 10 ayat 1 sampai dengan bab 11 ayat 9. Ya, 1 Tawarik bab 10 ayat 1 sampai dengan bab 11 ayat 9. Itu dari Raja Saul sampai dengan Raja Daud memimpin bangsa Israel. Ya, Raja Saul dari tewasnya ya Ibu Bapak ya, bagaimana ia tewas dan kemudian Daud mulai memegang tampuk kepemimpinan dari pemerintahan Israel. Lalu berikutnya diceritakan juga ya mengenai Allah dari tanah pembuangan dan usaha mereka untuk membangun kehidupan di tanah air mereka sendiri. Ya, nanti kita bisa lihat itu di kitab Ezra. Bagaimana seorang raja Persia, siapa namanya? Yang berhasil mengalahkan kerajaan Babilonia. Ibu Bapak, tahu nggak Babilonia itu di mana? Yuk kita buka peta yuk di belakang. Nah, sekarang kita pakai peta nih, biar Ibu Bapak ada gambaran. Dunia zaman purba itu peta paling belakang, tapi di urutan yang pertama. Ketemu nggak? Dunia zaman purba. Ketemu? Dunia zaman purba. Ketemu nggak? Seperti ini, Ibu. Ketemu. Ketemu. Yang lain, kalau nggak ketemu, saya tunggu loh. Oke. Ibu Herna ketemu? Sudah, Kak Vinda. Sudah. Oh, Bu, ini Kaneli udah ya? Sudah Kak Sudah, Vinda. terima kasih. Yang lain? Kak Mei, Nesya, Kak Ellen, Bu Ria, Pak Trijoko? Sudah, Yuk. Kak. Sudah ya? Sudah ketemu. Sudah ya. Nah, kalau sudah udah enak nih. Sekarang coba lihat tuh. Di bawah itu sebelah kanan ada Ur-Kasdim. Betul ya? Paling bawah sebelah kanan tuh Ur-Kasdim. Betul? Itu daerah asal dari siapa? Ur-Kasdim? Iya. Abraham. Ya, Abraham ya. Nah, Babel itu atasnya. Ketemu nggak? Kelihatan ya. Nah, ya. itu Babel sekarang Irak. Nah, ya. Nah, di sebelah Ur-Kasdim, sebelah kanan itu ada Elam. Elam.
Ketemu, Elam? Ketemu, Kak. Nah, Elam itu Persia. Nah, ini yang Dulunya, Kak. dulunya. Dulunya. Sekarang ada yang tahu nggak tetangganya Irak? Iran. Iran. Nah, Persia itu Iran. Persia yang mengalahkan Babel. Cukup jelas? Ya, itu dijelaskan secara lengkap di kitab Ezra. Nah, kalau kita lihat ke atasnya lagi, itu ada Asyur. Ketemu nggak? Asyur. Oh ya. Nah, Asyur itu ibu kotanya Niniwe. Tempat Yunus berkarya. Itu juga Irak. Nah, jadi waktu Paus Fransiskus mengunjungi Irak, di Irak itu banyak tempat-tempat bersejarah. Ya. Dan kita tahu kerajaan Asyur yang menjajah kerajaan utara. Ingat ya Ibu Bapak? Yaitu ibu kotanya apa? Kerajaan utara Israel? Samaria. Samaria. Nah, coba kita perhatikan. Kan kalau kita perhatikan, itu daerah Mesopotamia itu daerah Irak ya. Ya, Mesopotamia itu ada Asyur, ada Babel itu Irak ya. Cuman Elam itu Persia atau Iran sekarang. Nah, itu sebelah kirinya itu sudah masuk ke Kanaan, Ibu Bapak. Kelihatan nggak? Kanaan. Sebelah kiri. Tulisannya kapital semua, huruf besar. Kiri bawah ya, Kak? Iya, kiri bawah. Itu ada Kanaan. Oh ya, ada dekat Laut Tengah itu. Itu kan ada Sikem, ada Sungai Yordan. Ya, ya. Nah, Sikem Yeriko. itu kalau masih ingat ya perjanjian Allah diperbaharui lagi bersama dengan Yosua sebelum masuk ke Kanaan. Itu di Sikem. Ya, kelihatan ya. Nah, setelah Sikem nanti masuk melalui Sungai Yordan lalu ke kota Yeriko. Nah, ya. Ke kota Yeriko nanti baru masuk ke Kanaan. Gitu. Yeriko juga udah masuk Kanaan sih. Tapi jembatannya itu Sungai Yordan terus masuk ke Yeriko. Yang kalau Ibu Bapak ingat mengelilingi tembok Yeriko dengan bunyi sangka kala dan nyanyian. Nah, berapa kali? 7. Ya, 7 kali hancur semua gitu kan. Nyanyian ya kan. Makanya ada kuasa dari dalam pujian penyembahan. Ya salah satunya karena alasannya itu ya. Dengan pujian penyembahan tembok Yeriko bisa hancur katanya ya. Nah, itu ya. Nah, Kanaan. Nah, Mesir di mana? Mesir di bawahnya. Kelihatan nggak Ibu Bapak? Ya, kiri bawah sekali. Kalau pernah tahu Sidon dan Tirus, di atasnya Kanaan itu ada Sidon dan Tirus, kelihatan? Saya kok Kanaan enggak dapat di mana? Di sini, Kak Nelly, di bawah kiri. Laut Tengah. Bawah kiri. Laut Tengah, dekat Laut Tengah. Laut Tengah. Tulisan Laut Tengah kanannya ke bawah dikit. Bawah dikit. Aduh, kok Yerusalem, Megiddo, Tiras itu. Nah, di atas Iya itu. Yerusalem. Terus ke bawah. Di atas ke Yerusalem. Atasnya Yerusalem. Atasnya Yerusalem. Huruf kapital. Kanaan. Yeriko, Sikem. Apa Yeriko, Sikem kanannya. Salah cetak itu mungkin kurang cetakannya. Kok enggak ada ya cerita. Bayarnya kurang. Salah cetak. Belilah. Antara ditulisi dulu sis. Belum sempat ditulis tuh. Nah, pokoknya Kak Nelly, Ibu Bapak, itu daerah Kanaan. Itu daerah Kanaan udah jelas tuh ya. Dari Yerusalem itu Kanaan, sudah masuk tanah Kanaan. Nah, kalau pengen lebih jelasnya lagi, Kanaan itu kita masuk yuk peta yang kedua. Tapi sebelum masuk ke peta kedua, kalau kita perhatikan tadi peta yang pertama, di atasnya Kanaan itu ada Tirus dan Sidon.
Tirus dan Sidon itu merupakan daerah bisa dikatakan pusat penyembahan berhala. Ya, Tirus dan Sidon itu pusat penyembahan berhala. Tirus dan Sidon. Ya. Nah, sekarang kita masuk nih dari kerajaan Israel dan Yehuda di peta yang kedua. Ketemu nggak? Tulisannya Mesir dan Sinai itu. Kerajaan Israel dan Yehuda. Ya, ada. betul. Kerajaan Israel dan Yehuda, peta Oh yang iya kedua. ya. Ada. Dah. Nah, kalau pengen tahu Kanaan itu di mana, itu dari Dan yang di paling atas Dan. Mana ya? Oh iya, ketemu. Dan sampai paling bawah itu Gad. Dan sampai dengan Gad. Oh. Itu Kanaan. Bisa mengikuti Ibu Bapak? Iya, Pak. Bisa ya? Ada pertanyaan nggak? Udah. Kanaan itu Libanon ya sekarang. Hah, Kanaan Libanon. Israel kalinya. Nah, kalau kita perhatikan Ibu Bapak, kerajaan Israel dan Yehuda itu kan dibagi menjadi dua kan. Israel itu utara, Yehuda itu selatan. Nah, kalau yang selatan itu kita bisa lihat nih, Yehuda tuh paling bawah. Oh iya. Nah, itu kerajaan yang selatan. Nah, kalau yang Israel itu atasnya, kelihatan nggak Israel? Iya. Nah, cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Oh, tapi padahal dulu Kanaan itu termasuk Israel sama Yehuda, tapi terus itu ya, Kak ya. Kanaan itu dulu namanya Kanaan. Orang-orangnya asli Kanaan. Nah, kalau kita masih ingat beberapa minggu lalu mengenai para pembangsa, kan kita tahu Abraham membeli apa? Tanah kuburan. Namanya Gua Makpala, namanya di Makpala. Gua Makpala lebih terkenalnya itu ya. Dan akhirnya itulah cikal bakal mereka orang-orang Israel itu beranggapan bahwa Kanaan itu tanah nenek moyang mereka karena Abraham, bapak leluhur mereka itu dikuburkan di sana bersama dengan istrinya, yaitu siapa namanya? Sarah. Ya, Sarah. Nah, itu cikal bakalnya. Makanya mereka pulang tuh dari Mesir ke tanah terjanji yaitu Kanaan. Ya, padahal mereka itu bukan tanah aslinya di Kanaan, bukan. Tetapi karena Allah memberkati Adam dan keturunannya, ya makanya tanahnya berlimpah-limpah susu dan madu gitu kan. Nah, akhirnya Kanaan ini menjadi tanah yang mereka percaya sebagai pemenuhan janji Allah. Ya, pemenuhan janji Allah terhadap Abraham dan segala keturunannya. Yaitu dari Dan sampai dengan Gad. Ada pertanyaan Ibu Bapak. Nah, kalau Yehuda kan ibu kotanya Yerusalem. Kelihatan nggak Yerusalem? Nah, kalau Samaria antara Bethlehem Geba. Ya, betul. Nah, kalau Israel itu ibu kotanya Samaria. Di bawah tulisan Israel. Nah, kerajaan Asyur itu menyerang Samaria, pusat kotanya, ibu kota dari kerajaan Israel. Makanya Samaria itu udah nggak 100% keturunan Yahudi, gitu Ibu Bapak. Nah, Yesus itu kalau pengen melayani itu lewat Sungai Yordan kan, pinggir Sungai Yordan, gitu. Karena kan kalau kita perhatikan, kalau di Yeriko itu kan kita tahu Yesus bertemu dengan siapa? Bartimeus.
Bartimeus, anak Timeus. Oke. Lalu kalau kita perhatikan terus naik ke atas tuh kan, di situ kita bisa melihat yang namanya Silo. Ketemu nggak Silo. Silo? Nggak ketemu. Bawahnya Ada, Sikem. ya ada Kak di bawah Nah, bawahnya Sikem. Sikem. Nah, Silo ini juga tempat bersejarah. Nah, dulu Daud itu dikejar-kejar Saul, ya kan, sampai ke Silo ini. Ya. Bisa dikatakan Silo ini kota para imam. Nah, ya, kota para imam. Karena banyak imam dari Silo. Tuh, terus apalagi ini? Udah rasanya ya, Betel kita tahu. Betel tempat apa? Yakub ngapain? Ayo yang sudah belajar Bapak bangsa kemarin. Lupa. Kenapa disebut Betel? Bertarung. Bertarung. Bertarung dengan siapa? Allah. Allah. Bertarung dengan Allah. Maka Ini disebut namanya dengan Betel. Israel namanya. Oke. Tempatnya namanya Betel. Betel. Kalau yang Daud bermimpi lalu Allah datang melalui mimpinya, nama tempatnya apa? Lupa. Makanya. Ayo dibuka dulu catatannya. Baru 2 minggu lalu ya. Kan ada 2 tempat. Ini dua-duanya sekarang nama gereja Protestan, Ibu Bapak. Gilgal ya Kak? Bukan. Bukan. Ayo. Oh. Kan ada 2 tempat nih. Yang pertama, Daud bermimpi kan. Allah menyatakan dirinya melalui sebuah mimpi. Ya kan, mimpi anak tangga itu loh. Kalau Ibu Bapak masih ingat. Oh iya, Yakub. Nah, akhirnya Yakub menamakan tempat itu titik-titik. Nah, lalu Ngerti. sebelum berjumpa dengan Esau, kakaknya, Yakub toh, Yakub. ya Yakub itu berjumpa dengan seorang yang adalah Allah sendiri di tepi sungai Yabok. Nah, makanya disitulah dia habis-habisan bertarung dengan Allah dan akhirnya Yakub minta berkat dari orang itu dan menamakan tempat itu titik-titik. Nah, silakan cari. Ya ngerti ini lali. Oke. Peniel ya Kak Rindes. Iya, betul. Siapa itu yang jawab? Ria. Iya, Bu Ria. Terima kasih. Peniel yang mana, Ibu? Peniel yang mana? Betel yang mana? Yang Daud yang Peniel. Hah, Daud? Bukan. Yang mimpi tadi apa? Yang mimpi dia. Kok Daud? Yang mimpi apa namanya? Yang mimpi, yang ketemu dengan Allah di mimpi namanya apa? Ayo. Itu maksudnya tadi apa? Kan ada 2 tempat Yang bertarung nih. dengan Allah Yakub. Ya, namanya apa tempat itu? Akhirnya dikasih Betel. nama apa? Betel. Betul. Kalau yang mimpi bertemu dengan Allah, akhirnya Peniel. Yakub kasih nama apa? Peniel. Terima kasih, Bu Ria. Oh gitu ya. Oke, bukan Daud ya, Bu. Jauh banget. Ya. Dua-duanya Yakub. Iya, dua-duanya Yakub. Oke, ya. Oke, ya. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi kalau Ya. misalkan ada yang tanya Kanaan itu di mana, kita bisa jelaskan tuh. Nah, kalau kita perhatikan ada Danau Galilea, itu sama dengan Danau Genesaret. Jadi jangan bingung. Ya, ada Danau Genesaret, ada Danau Galilea, dan Tiberias. Tiberias. Sama. Nah, kalau di Yohanes itu Tiberias. Sama laut apa? Itu semuanya Oh. sama. Tiberias. Ya. Nama. Jadi Danau Galilea, Danau Genesaret, Danau Tiberias itu semua sama. Bukan ya? Ya, kalau di Yohanes itu Tiberias, bukan Galilea. Ya, jadi jangan bingung ya Ibu Bapak ya. Mana Oh, ini? banyak banget danau Penielnya di mana ini? di Israel gitu. Masih belum ketemu Bu Eni bener. Di petani nggak ada kan Kak? Apanya? Ya tadi yang Bu Ria ngomong itu nggak ada kan? Belum Peniel. ada. Peniel. Bentar.
Peniel ya. Peniel nggak ada, saya cari nggak ada. Nggak ada, karena itu cuman istilah dari Daud aja, dari Yakub. Ini gara-gara Oh. Buya nih, Daud. Ini istilah dari Yakub aja, dikasih nama Betel, maka jadi namanya Betel. Tapi Betel ada, Peniel ini. Ada. Peniel harusnya ada, bentar. Harusnya ada. Ibu Eni udah cari? Udah tuh. Nggak ada? Mm-mm. Ya udah, saya percaya Bu Eni. Saya Kanaan aja nggak ada tadi tulisannya. Ditulis aja, Kak Eli. Kak Nelly ditulis Oh, aja. tetap nggak ada Kanaan, nggak ada. Di peta Mm-mm. pertama. Nggak Ditulis ada. aja nggak Di apa-apa. atas Yerusalem sama Megiddo. Itu tulisan Kanaan huruf kapital. Nggak ada. Ditambahin. Nggak ada, Ditambahin sis Nelly. Ya ditulis aja nggak Tambahin apa-apa. sendiri. Nggak apa-apa. Tulisan tangan. Ya wes, nanti kalau ulang tahun tak kado Alkitab yang baru. Sekarang kita lihat Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Ini jadi peta kita bermanfaat, Ibu Bapak. Ya. Jadi ini penting nih Alkitab nih, kita bisa belajar dari sini. Nah, ini Palestina pada zaman Tuhan Yesus nih penting nih. Ya. Nah, kalau kita masih ingat janda Sarfat itu di mana? Perjanjian Lama ya. Yesaya kan, yaitu antara Tirus dan Sidon. Ya, tempat pusat penyembahan berhala. Nah, kalau kita perhatikan di bawah itu ada Galilea. Ya, masih sama. Jadi zaman Yesus Palestina dibagi menjadi 3 bagian besar. Yaitu Galilea atas, tengah Samaria, dan bawah itu Yudea. Ketemu enggak? Galilea, Samaria, Nah, Galilea itu bagian paling atas. Tas. Yudea. Kemudian Samaria tengah, Nah, Yudea bawah. Yesus memulai karyanya di mana? Galilea. Nah, Galilea. Galilea. Berarti dari atas kan? Ya. Nah, maka nggak heran kalau dia suka melakukan perjalanan, perhatikan, dari Galilea, lalu nanti akan berakhir di Yerusalem. Nah, di Galilea untuk pertama kalinya dia membuat Tahu. mukjizat, yaitu di Kana. mana? Kana. Nah, itu Kana kelihatan tuh di mana tuh. Ada ini Nah, ada ya. tulisan Galilea bawah kirinya. Itu Kana itu ada tuh. Galilea. Lalu ada Danau Galilea. Nah, itu tempat Yesus berkarya juga kan. Memanggil murid-muridnya kan yang pertama. Nah, itu semua ada di Galilea. Ya. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak ya? Sekarang saya yang nggak ada Yudea, Kak. Nah, Alkitab. ada. Bawah. Di atas Idumea. Nggak ada. Nasib. Kalau nggak ada Yudea sih bingung sih. Padahal itu Yudea penting loh. Paling bawah kami nggak ada Yudea. Dekat Bethlehem, Yerusalem. Nah itu benar tuh. Huruf kapital. Kalau nggak ada tambahin aja. Kami nggak apa-apa. Iya tulis aja. Mau nggak mau. Adanya kok Idumea di bawah Hebron ya? Iya betul. Di antara Hebron, di atas Hebron tepat itu Yudea. Oh gitu. Ya ditambahin aja. Kasih Yang Kak. paling bawah itu Idumea, ya kan? Ya betul. Kapital. Atasnya Idumea, kapital Yudea. Mm-mm. Kapernaum juga kota penting nih di sini. Kapernaum. Yang ada perwiranya ya, perwira Mm. Kapernaum. Yesus juga tinggal di sini di Kapernaum Menyebutkan awal-awal Yesus, karyanya. Ibu mertua. Iya, ibu mertua siapa? Petrus. Ya, jadi itu Kapernaum juga penting tempat yang awal-awal Yesus berkarya. Berkarya. Kapernaum, penting kota itu ya. Kemudian kalau yang sudah pernah ke Israel tahu banget ini pasti. Pernah ke sana? Ada yang pernah ke? Saya. Wah, Iya. Bu Eni kemana Bu? Ya itu ke Kapernaum, terus ke Kana, terus ke Oh, Nazaret, sampai Waktu itu siapa tour guide-nya? Pak William. Dijelaskan nggak Kapernaum itu tempat apa gitu? Ada peninggalan, iya, sinagoga. Sinagoga gitu ya. Ya. Lalu juga ada apa? Gerejanya ada. Ada apa? Tadi yang Ibu kota. Ibu Eni bilang apa?
Ibu Eni tadi bilang apa? Sinagoga. Tempat rumahnya siapa? Petrus, ibu mertua. Ya. Kemudian turun ke bawah, itu ada yang disebut dengan Samaria, Ibu Bapak. Nah, Samaria itu ada sebuah gunung yang sangat terkenal namanya Gunung Gerizim. Ini yang dalam Yohanes 4 disinggung. Nenek moyangmu berdoa di gunung. Nah, itu Gunung Gerizim namanya. Nama gunungnya nggak ada ya? Ada. Gunung Ada. Gerizim. Sebelah mana? Di bawah Ibu. Sikar, di bawahnya Sikar. Oke. Sikar. Coba Ibu Atasnya Bapak. Arimatea, atasnya Arimatea. Ibu Bapak coba buka Yohanes 4 ayat 20. Oh ya, Gerizim. Gede tulisannya. G Gerizim. Yohanes 4 ayat 20. Yohanes 4 ayat 20. 20. Yang nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, terima kasih Bu Vero. Jadi gunung ini tuh gunung apa? Gerizim. Itu tadi ya, gunung tadi. Nah, di Yerusalem lah tempat orang menyembah, karena di Yerusalem itu ada bait Allah. Iya. Ya. Kak Vindes nanya, yang Gunung Silakan. Gerizim itu yang Yesus mengusir setan-setan, lalu setan minta jangan lalu jadi Iya Ibu. babi itu. Ini gunung ini. Gunung Gerizim. Itu awal-awal karyanya ya. Udah itu aja Bu Ria. Iya, iya Kak, makasih. Ya, terima kasih. Ya, kalau kita perhatikan di zaman Yesus itu ada beberapa gunung, Gunung Karmel. Tentu kita tahu Gunung Karmel itu tempat Nabi Elia melawan 450 Nabi Baal, ya. Lalu ada Gunung Tabor, tempat Yesus menampakkan kemuliaannya. Betul ya, Gunung Tabor ya kan, transfigurasi Yesus, ya, transfigurasi Yesus. Yesus menampakkan kemuliaannya. Peristiwa Rosario, peristiwa terang yang keempat. Nah, ya, Yesus menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor, ya. Ini peristiwa Rosario, peristiwa terang yang keempat. Ya. Janda di Nain itu juga ada, kota Nain, ya. Kemudian turun ke bawah Arimatea, kita tahu Yusuf dari Arimatea. Efraim kita juga tahu. Kemudian Sungai Yordan tuh, ya, terus sampai bawah. Nah, itu kota-kota terkenal tuh. Ada Yeriko, kemudian ada Emmaus, Bethlehem, ya, Betania dan sebagainya. Makanya dua murid pulang ke Emmaus itu karena dari Yerusalem ke Emmaus itu dekat. Nah, paling cuma 1 cm nih. Di peta. Oke ya, jelas ya Bu Bapak ya. 11 kilometer Kak. Iya, enggak, kalau di ini 1 cm. Kalau di peta nih ya, aslinya 11 km ya. 11 kilo jalan. Aduh. Dulu belum ada Gojek. Nah, jelas ya Ibu Bapak ya, udah gambaran ya. Inilah kota-kota di mana Yesus berkarya, dan kita tahu bahwa Yesus itu mulai dari Galilea dan berakhir di Yudea, tepatnya di Yerusalem. Ya, kemudian pada saat bangkit, Yesus meminta para murid untuk pergi ke Galilea. Ya, karena di sanalah untuk pertama kalinya mereka berkarya, dan para murid berasal dari Galilea, kecuali Yudas Iskariot. Itu ya Ibu Bapak ya. Oke, saya lanjutkan tadi dalam kelompok yang kedua, 1, 2 Tawarik dan Ezra Nehemia. Sekarang saya lanjutkan ke kitab Nehemia. Ya. Nehemia bertanggung jawab dalam mengatur kehidupan bangsa Israel yang barusan pulang dari pembuangan Babel. Jadi kitab Ezra dan Nehemia itu bercerita mengenai perjuangan bangsa Israel setelah pembuangan Babel. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Ya, setelah pembuangan Babel,
itu Ezra dan Nehemia menjadi tokoh yang penting. Kalau Nehemia itu bertanggung jawab terhadap kehidupan sosiopolitis, masalah sosial dan masalah politik. Itu tanggung jawabnya Nehemia. Kalau Ezra itu bertanggung jawab atas hidup keagamaan mereka. Tentu dari pembuangan bangsa Babel itu kan mereka sedang mengalami yang namanya transisi ya, Ibu Bapak ya. Begitu lama di pembuangan Babel ya, bergumul di sana, mereka hampir kehilangan iman, mereka putus asa dan sebagainya. Untung ada nabi-nabi yang meneguhkan. Siapa aja nabi pada saat pembuangan Babel? Kalau masih ingat, ada Yehezkiel di sana, ada Deuteroyesaya di sana, ya kan? Mereka benar-benar berjuang untuk membangkitkan semangat agar bangsa Israel tetap percaya dan berproses di sana. Nah, akhirnya pada saat mereka dipulangkan oleh Raja Persia, yang sekarang adalah Iran, bernama Raja Kores, mereka mulai membangkitkan lagi semangat keagamaan mereka dengan mendirikan Bait Allah. Nah, ya. Nah, keempat kitab ini, 1, 2 Tawarik, Ezra, dan Nehemia, berasal dari suatu tradisi yang lahir sesudah orang-orang Yahudi kembali dari pembuangan di Babel. Apakah nama tradisi itu, Ibu Bapak? Pada saat di pembuangan Babel dan setelah pembuangan Babel, priest ya, jangan lupa JEDP, yang paling muda itu tradisi priest, yaitu tradisi yang lahir pada saat pembuangan Babel dan setelah itu. Kalau tadi kan Deuteronomis ya, nah kalau yang sekarang itu tradisi priest. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, kitab-kitab ini ditulis oleh para imam atau Lewi, namanya juga priest. Dan memberi perhatian yang serius dalam hidup keagamaan. Nah, Ibu Bapak, mari kita buka kitab Ezra sebagai gambaran yuk, biar nggak bingung. Ya, kitab Ezra ini menjadi penting karena di sini kita bisa melihat bait Allah yang kedua dibuat. Jadi ada 3 fase ya Ibu Bapak ya. Fase pertama itu fasenya Raja Salomo membuat bait Allah, lalu dihancurkan pada saat kerajaan Babilonia menyerang ya kerajaan Yehuda, yaitu tahun 586 sebelum Masehi. Itu bait Allah dihancurkan. Hancur lebur semuanya. Lalu fase yang kedua itu fase pada saat mereka lepas atau pulang dari pembuangan Babel. Makanya kita perhatikan yuk. Ezra 1 ayat 1. Saya akan bacakan. Ketemu nggak Ezra? Ini salah satu kitab yang sangat jarang kita buka. Makanya saya yakin masih pada putih warnanya. ya. Oke. Pada tahun pertama zaman Kores, nah ini Kores Raja Negeri Persia ya Ibu Bapak ya. Tuhan menggerakkan hati Kores, ya Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ingat Tuhannya huruf kapital semua tuh. Allah semesta langit, ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di mana? Yerusalem yang terletak di Yehuda. Perhatikan, Allah meminta siapa? Kores, Raja Persia itu untuk mendirikan rumah baginya, yaitu bait Allah di Yerusalem. Ya, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem.
Jelas ya Ibu Bapak ya. Nah, lalu kita baca nih. Ezra 3 itu mengenai pembangunan mezbah. Ya. Ketika tiba bulan yang ketujuh, setelah orang Israel menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di Yerusalem. Maka mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya, para imam itu, dan Zerubabel bin Seltiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya, sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah, dan seterusnya. Lalu kita lihat peletakan dasar bait suci. Ya, pada tahun yang kedua, ayat yang ke-8, masih Ezra bab 3, sesudah mereka sampai ke rumah Allah di Yerusalem dalam bulan yang kedua, maka Zerubabel bin Seltiel dan Yesua bin Yosadak beserta saudara-saudara mereka yang lain, yaitu para imam dan orang-orang Lewi, dan semua orang yang pulang ke Yerusalem dari tempat tawanan, memulai pekerjaan itu. Mereka menugaskan orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas untuk mengawasi pekerjaan membangun rumah Tuhan, dan seterusnya. Tetapi sempat tertunda di di bab yang keempat. Pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Nanti silakan dibaca ya. Ini sejarah Ibu Bapak, jadi agak panjang. Lalu yang kelima, pembangunan dimulai lagi dengan izin Raja Darius. Ya, makanya ada artis namanya Darius. Ya, suaminya dari siapa? Donna Agnesia. Wah, Kak Mei hafal tuh ya, Donna Agnesia. Ya, karena ini Raja Darius. Nah, nama raja itu. Dan seterusnya, ya. Ezra diberi bab 6 ayat 13 sampai dengan 22 Ibu Bapak. Pekerjaan selesai, pentabisan rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama. Lalu bab 7-nya Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, ini fase yang kedua. Ya. Nah, fase yang ketiga dipugar kembali oleh Raja Herodes. Nah, ya, dipugar kembali, ya. Bukan dibangun kembali loh, dipugar kembali, ya. Lalu yang terjadi tahun ke-70, bait Allah itu dihancurkan oleh kerajaan Romawi di bawah Jenderal Titus. Sampai sekarang tidak ada lagi yang namanya bait Allah. Tersisa reruntuhan. Nah, kalau kayak Bu Linda, Bu Eni, Pak Erwin, atau siapapun Ibu Bapak yang pernah ke sana, tentu tahu keadaannya sekarang ya. Justru di sebelah dari reruntuhan bait Allah itu ada sebuah masjid ya. Ya, apa namanya? Al-Aqsa. Masjid yang sangat terkenal. Nah, itu sejarahnya. Ya, di dalam masjid itu ada makam. Oke ya. Ada makam siapa? Coba cari tahu. Penting itu. Nah, singkat cerita, sekarang bangsa Israel beribadah itu di sinagoga-sinagoga. Ya, sinagoga-sinagoga setempat. Itu sejarah yang kita bisa ketahui, ya, yang kita bisa pelajari. Maka penting untuk kita pahami bahwa kerajaan Israel itu mengalami pasang surut, ya, dan nanti sampai kedatangan Yesus sebagai Mesias. Nah, sebenarnya mereka itu masih mendambakan Mesias sampai saat ini, tetapi sudah sangat samar-samar. Ya kan? Karena mereka berpikir bahwa Mesias itu yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi saat itu. Yang seperti Raja Daud yang punya kekuatan, yang punya pasukan di atas kuda tunggangan dan sebagainya. Tetapi ternyata Mesias yang dinantikan itu
tidak ada, ya. Tetapi yang ada justru Mesias yang tidak ada di benak atau bayangan mereka. Mesias yang tampak lemah, Mesias yang kalau dipukul kok diem aja, ya kan? Mesias yang kalau dihianati kok malah mengampuni, ya kan? Nah, itu Mesias yang bagi mereka nggak ada di kamus mereka. Mesias kok kayak gitu, ya. Mesias itu gagah seperti bapak leluhurnya Raja Daud. Ya, makanya sampai sekarang mereka sudah mulai terbagi, terpecah-pecah beberapa kelompok. Ada kelompok yang masih mengharapkan Mesias, tapi ada juga kelompok yang percaya Yesuslah sang Mesias itu. Ya, Yesuslah sang penggenap nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Oke ya Ibu Bapak ya. Sekarang kelompok yang ketiga. Ya, saya agak cepat karena jam menunjukkan 8:30. Sekarang yang 1-2 Makabe. Ya. 1 dan 2 Makabe itu bukanlah 2 jilid jadi 1 buku. Jangan salah ya Ibu Bapak ya. Kitab 1 dan 2 Makabe itu tidak bersambung. Paham ya Ibu Bapak ya? Tidak bersambung. Ya. Tetapi merupakan 2 buku yang berbeda walaupun membicarakan hal yang sama. Jadi 1 dan 2 Makabe itu 2 buku, bukan 1 buku. Ya. Walaupun 2 buku, tapi pokok pembahasannya sama. Yakni perjuangan yang dipimpin oleh keluarga Makabe untuk membela bangsa dan agama dari penindasan yang dilakukan oleh penguasa Yunani yang berpusat di Syria. Saya ulang sekali lagi ya. 1 dan 2 Makabe itu merupakan kitab sejarah. Ya. Tetapi ini bukan 1 buku, melainkan 2 buku. Pokok pembahasannya sama, yakni bisa dicatat perjuangan yang dipimpin oleh keluarga Makabe untuk membela bangsa dan agamanya dari penindasan yang dilakukan oleh penguasa Yunani yang berpusat di Syria. Ya, yang berpusat di Syria. Penguasa Syria tidak hanya menindas orang-orang Yahudi secara politis, tetapi juga secara religius. Jadi ditindas tuh, ya penguasa Syria itu menindas bukan hanya hal-hal politik, tapi juga yang bersifat religius. Mereka memaksa orang Yahudi untuk meninggalkan iman mereka dan memaksa mereka menyembah dewa-dewi Yunani. Makanya keluarga Makabe memberontak karena tidak mau menyembah dewa-dewi Yunani. Mereka ditindas. Ya, silakan nanti baca mengenai sejarah dari keluarga Makabe yang begitu terkenal. Nah, dari sini kita mendapatkan dasar pijakan pengertian dari mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal. Nah, itu dari kitab 1 dan 2 Makabe ini. Ya, dan teman kita yang Protestan tentu tidak ada yang namanya mendoakan arwah seperti kita. Ya, karena mereka tidak ada 1 dan 2 Makabe, ya. Deuterokanonika mereka hilangkan. Ya, makanya ini yang menjadi dasar perbedaan kita dengan mereka. Karena kita ada 1 dan 2 Makabe yang di sana isinya ada bagian mengenai mendoakan arwah. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Silakan nanti baca, sangat menarik. Lalu sekarang yang terakhir, kelompok yang keempat, yaitu novel Alkitabiah. Novel Alkitabiah, yaitu 4 kitab ya, yaitu Rut, Tobit, Yudit, dan Esther.
ya, seringkali disebut novel religius, ya, novel religius, novel tapi gaya bahasanya aja atau jenis sastranya aja, ya. Makanya kalau kita baca kitab Rut, Tobit, Yudit, dan Esther, ya seperti baca novel gitu, ceritanya menarik gitu kan, jangan terlalu serius, ya kan. Kita baca ngeflow aja, ya. Kalau baca kitab Rut, Tobit, Yudit, dan Esther, ceritanya menarik. Nah, disebut dengan novel religius, tujuannya untuk menyampaikan ajaran dan pendidikan iman. Ya, menyampaikan ajaran dan pendidikan iman. Para penulis kitab-kitab ini memang tidak bermaksud menyampaikan laporan historis. Kalau di bukunya Romo Pung, itu Esther bukan tokoh historis. Nah, ya. Kalau saya nggak salah ingat ya, nanti saya coba cross check lagi. Seingat saya dalam bukunya beliau mengatakan Esther bukan tokoh historis. Nanti saya coba make sure lagi. Memang bukan itu tujuannya gitu kan, karena memang seperti di awal saya bilang, ya kita tidak sedang mencari kebenaran historis, tapi kebenaran iman dan teologis. Itulah yang kita cari dalam kitab-kitab sejarah Alkitabiah ini. Nah, kalau misalkan ada menyinggung soal-soal sejarah seperti nama kota, nama raja, dan sebagainya, itu tujuannya agar ceritanya atau kisahnya menjadi lebih hidup dan lebih menarik. Paham ya Ibu Bapak ya? Jadi kalau misalkan ada kesamaan mengenai nama tempat, nama kota, bahkan nama raja, ya, itu sifatnya hanya untuk membuat kisahnya lebih menarik atau lebih hidup. Sampai sini jelas ya Ibu Bapak ya. Karena memang sifatnya itu cerita, ya, novel religius. Yang mau kita tangkap adalah penulis menulis 4 kitab ini bertujuan untuk mengajarkan dan mendidik iman. Nah, makanya kita bisa belajar dari Rut. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Rut? Ayo, Rut. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah Rut? Ada kok dari kita yang waktu tokoh itu mengambil kisah Rut. Ayo, dari Rut kita belajar apa? Apa Bu Herna? Kalau buat saya pribadi sih, dari tokoh Rut saya belajar kalau Rut itu seorang wanita Moab yang berhati setia banget gitu kan, tetap mengabdi kepada mertuanya meskipun suaminya udah meninggal. Terus dia juga orang yang tipe pekerja keras dan juga mempunyai hati yang berterima kasih dan bersyukur. Amin, thank you. Nah, ini yang disebut dengan apa tadi? Pengajaran dan pendidikan mengenai iman. Rut adalah menantu yang setia terhadap mama mertuanya Naomi meskipun suaminya sudah meninggal. Betul nggak? Dan Rut merupakan menantu yang taat pada saat Naomi meminta dia untuk pergi ke ladang memungut jelai, dia lakukan itu. Nah, ya. Dan dia juga perempuan yang setia terhadap suaminya. Ya, lalu dari Yudit kita belajar apa? Yudit, ada nggak yang tokohnya Yudit? Kayaknya nggak ada ya Yudit ya. Oh ada, Bu Vero ya? Nggak ada, saya Sakeus. Aku iya, Sakeus. Ada nggak yang Yudit? Yudit nggak ada. Tobit. Ada. Tobit juga nggak ada. Juga itu ada. yang Esther. Mau rencananya tapi nggak jadi saya. Sedikit sekali soalnya nyarinya. Ya, coba Esther diterangin Kak. Kalau nanti dengan tokoh silakan tuh biar menarik tuh ya, Yudit atau Tobit atau Esther ya. Itu dari cerita-cerita yang ada di Alkitab sudah cukup mewakilkan kok. Yang penting ada pelajaran iman yang bisa kita petik lalu kita bisa bagikan kepada umat. Ingat, dari awal dijelaskan kitab sejarah ini bukan untuk mencari kebenaran historis, tapi kebenaran iman dan teologis. Teologis, ya. Itu Ibu Bapak. Sekian. Ada pertanyaan?